Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-7. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-50. Saya akan membacakan ayat yang ke-50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perikop yang menjadi bacaan kita hari ini berbicara tentang Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Kisahnya, sebagaimana yang kita tahu, ada seorang Farisi yang mengundang Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Kemudian dalam perjamuan makan, tiba-tiba ada seorang wanita datang menjumpai Yesus. Dia datang dengan menangis, kemudian dia membasuh kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Maka nangis berkali-kali. Dan beberapa orang melihat hal ini, termasuk si pemilik rumah yang mengundang, mempertanyakan jika memang Yesus tahu begitu ya, pasti Yesus akan tahu siapa perempuan itu. Kemudian Yesus memberikan sebuah ilustrasi, ada orang yang berhutang begitu ya, ada yang hutang besar, ada hutang kecil, karena mereka tidak sanggup membayar, akhirnya semua hutang itu dilunaskan. Dan Yesus bertanya, siapakah yang paling berbahagia? Tentu yang paling banyak hutangnya ya. Orang yang paling banyak hutangnya, betul kata Tuhan Yesus. Dan tentunya orang yang banyak hutangnya itu pasti akan bahagia. Dan inilah yang dilakukan oleh perempuan itu. Dia sadar akan dosanya, dia sadar akan kehidupannya, sehingga ketika dia datang kepada Yesus, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, belajar dari kisah ini sesuatu yang menarik sekali. Yang pertama, Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa, ya, karena Dia adalah Allah yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Jadi apapun dosa kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengakuinya dan kita membawanya kepada Dia, Dia akan mengampuni. Ya, Dia akan menyelesaikan apapun itu dosa kita. Ya, Tuhan bisa mengampuninya dan kita akan memperoleh pengampunan yang daripadanya. Nah, yang kedua, pelajaran yang saya dapat belajar dari pesan firman Tuhan ini, orang yang banyak diampuni, ia akan banyak berbuat kasih. Ini mau mengingatkan setiap kita bagaimana sih kehidupan kita hari ini. Bagaimana kita meresponi akan kasih Tuhan. Bagaimana kita meresponi pengampunan Tuhan itu di dalam hidup kita. Sudahkah kita ini meresponi pengampunan yang Tuhan berikan dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang berkobar-kobar? Mungkin kita bisa lihat bagaimana cara kita bersekutu dengan Tuhan. Berapa banyak waktu yang kita berikan kepada Tuhan di dalam persekutuan kita? Adakah waktu yang kita berikan untuk Tuhan? Waktu yang kita sisihkan atau waktu yang kita sisakan? Berapa banyak di antara kita mau dan rindu melakukan firman Tuhan sebagai respon akan pengampunan, akan berkat yang sudah Tuhan berikan. Ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita, yang kemudian terwujudkan di dalam kehidupan melayani. Melayani bukan sebuah pilihan, melayani adalah sebuah keharusan. Sebagai orang-orang yang sudah diampuni, orang-orang yang sudah ditebus ya dosanya, dosa kita, bagaimana respon kita? Apakah kita juga rindu memiliki hati ya untuk melayani Tuhan? Maukah kita memberikan diri kita, hidup kita untuk Tuhan?
Kalau sebelumnya kita masih hidup di dalam dosa karena kita melayani dosa. Hari ini sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, maukah kita juga memberikan hidup kita untuk Tuhan? Kok dulu kita melakukan segala sesuatunya untuk dosa ya, karena kita masih diperbudak oleh dosa. Sekarang kita sudah ditebus oleh Tuhan, maukah kita menyerahkan hidup kita untuk dipakai sebagai alat kemuliaan bagi nama Tuhan? Bapak Ibu Saudara, respon kita itulah yang menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Saya tahu ya, bukan karena apa yang kita lakukan Tuhan mencintai kita, tapi karena Tuhan memang sudah lebih dulu mencintai kita. Tetapi sebagai orang-orang yang dicintai oleh Tuhan, bagaimana kita meresponinya? Wanita ini mengambil sikap, mengambil bagiannya dengan baik. Dia tahu dan dia lakukan yang terbaik. Dia tahu, dia merendahkan hatinya karena dia tahu kepada siapa dia datang. Bagaimana dengan kita hari ini? Maukah kita juga berbuat kasih yang lebih banyak sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita? Tuhan, terima kasih. Engkau mengingatkan siapa kami. Kami adalah orang-orang yang berdosa, yang mendapat anugerah, yang mendapat kemurahan dari Tuhan. Engkau melayakkan di tengah ketidaklayakan kami. Dan kami bersyukur Tuhan Kau memberikan kami kemurahan itu, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Pakailah setiap kami ya Tuhan, untuk kami juga boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Memberikan hidup ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami tahu kami masih sering gagal melakukan kehendak-Mu. Kami masih sering gagal mengasihi Engkau. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk hidup kami. Lebih lagi hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Ajar-ajari kami ya Tuhan untuk senantiasa hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau serahkan hidup kami, ajari kami untuk semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan kami boleh melakukannya. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami dalam pergumulan, apakah itu menggumuli akan pelayanan, menggumuli akan kehidupan, untuk kami boleh lebih taat, lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan setiap kami. Berkati juga jika ada di antara yang mendengar kebenaran firman-Mu hari ini sakit, Tuhan jamah pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Jika ada yang mengalami pergumulan pribadi, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam kesehariannya, Tuhan juga tolong, Tuhan juga yang akan memampukannya. Tuhan, terima kasih. Ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Shalom.